Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi semester 1 akan dimulai dengan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Tentunya di SD itu kalian sudah pernah mempelajari IPA ya, terutama untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk IPA di SMP, kita hari ini akan mempelajari 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, lalu menyebutkan objek yang dipelajari di IPA itu apa saja. Nah, semua akan Bu Fitri bahas di video kali ini. Nah, untuk penyelidikan IPA yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Kata lainnya observasi, yaitu menggunakan panca indera. Jadi kita memaksimalkan panca indera yang kita punya. Nah, kalau panca indera itu ada berapa anak-anak? Ada 5. Ada indera mata, ada indera hidung, indera telinga, indera pengecap. Pengecap di sini adalah lidah, dan indera peraba atau kulit. Nah, kalau Bu Fitri punya gambar seperti ini yang ada gambar lilin, kita bisa memperoleh informasi apa saja anak-anak. Coba dilihat sebentar gambarnya. Nah, kita bisa melihat bahwa di situ ada lilin berwarna orange. Lilinnya menyala kuning dan lilinnya itu diletakkan di atas piring putih. Nah, baru saja kalian melakukan pengamatan. Indera apa yang kalian gunakan untuk mengamati gambar ini? Ya, benar ya. Kalian menggunakan indera mata untuk melihat gambar ini. Nah, kalau Bu Fitri punya gambar berikutnya, coba dilihat. Kira-kira informasi yang bisa kalian peroleh dari gambar yang ini atau data. Nah, mungkin ada yang kalian menyebutkan kuenya berlapis-lapis, Bu. Ya, itu benar. Lalu ada lagi mungkin yang menyebutkan ada 5 lapisan warna, Bu, di dalam roti itu. Benar. Ada merah, orange, kuning, hijau, dan ungu. Benar sekali. Mungkin ada dari kalian yang akan menyebutkan kuenya rasanya enak, Bu. Nah, kalau kalian bilang, kalau tadi yang pertama kan, kalian bilang kuenya berlapis-lapis. Lapisnya ada 5 warna. Itu berarti kalian melakukan pengamatan atau observasi menggunakan indera mata. Nah, tapi kalau kalian ada yang menyebutkan kuenya tadi enak, Bu. Enak itu berarti kalian menggunakan indera pengecap, menggunakan lidah. Lidah itu bisa merasakan asam, manis, pahit. Nah, mungkin kalian bilang enak karena rasanya manis. Tapi kalau Bu Fitri cuma menampilkan sebuah gambar seperti ini, apakah kalian bisa merasakan rasanya itu manis, enak gitu? Ya kalau manis, kalau asam bagaimana kuenya? Nah, berarti kalian tidak bisa merasakan kuenya itu enak. Jadi terbatas kita hanya menggunakan indera mata. Cukup yang kita lihat. Kalau kita mengamati rasa, kita harus mencobanya. Tapi kalau ini gambar, kita tidak bisa merasakannya ya. Jadi cukup kita menggunakan tadi indera mata. Nah, untuk yang kedua, kita membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Secara gamblangnya, inferensi itu adalah kesimpulan sementara. Jadi kalian menyimpulkan, misalkan dari gambar lilin tadi ya, lilinnya ada 3 informasi, orange, menyala kuning di atas piring. Kalian menyimpulkan terdapat lilin yang menyala di atas piring. Itu juga bisa, itu adalah kesimpulan. Nah, misalkan contoh lainnya di kehidupan kalian. Kalian sedang duduk di ruang tamu, kemudian kalian membau dan merasakan bau yang menyengat dari arah dapur. Terus kalian bilang,
selain bau menyengat, kalian pernah merasa bau itu sebelumnya. Jadi kalian pernah membau sebelumnya. Baunya seperti itu sama gitu. Nah, berarti kalian baru saja bilang data pengamatannya baunya menyengat dan pernah merasakan bau itu sebelumnya. Terus kalian tiba-tiba bilang, menyeletuk seperti ini. Ini sepertinya bau ikan asin. Nah, kalian bilang ini sepertinya bau ikan asin. Berarti kalian menyimpulkan sementara bahwa bau itu adalah bau ikan asin. Nah, itu juga disebut inferensi. Intinya kalian menyimpulkan sementara. Nah, untuk yang ketiga, mengkomunikasikan, baik lisan maupun tulisan. Mengkomunikasikan itu intinya memberitahu orang lain. Kalian bisa memberitahunya dalam bentuk lisan. Jadi kalian bisa cerita ke teman kalian, tadi sore ibu saya memasak ikan asin. Itu juga dinamakan mengkomunikasikan secara lisan. Atau kalian bisa menuliskan, bisa dalam bentuk paragraf, atau bentuk tabel, ini ya tabel, grafik maupun diagram, bisa juga dalam bentuk gambar atau video. Nah, mengkomunikasikan itu intinya kalian menyampaikan kepada orang lain. Dan kemudian, ini kan gambar yang tadi ya anak-anak, kalian sudah menyimpulkan. Nah, kalau ini Ibu Fitri ada video, coba diperhatikan sebentar. Kira-kira bedanya apa dengan yang ada di gambar? Nah, kalian melihat anak-anak, ada yang baru jatuh dari atas lilin. Nah, berarti data yang bisa membedakan antara gambar dan video ini, terdapat lilin yang menetes dari video tadi. Nah, kalian lalu menyimpulkan, lilin itu kan padat, Bu. Kemudian ada yang menetes karena kena panas. Kalau lilin padat, kemudian menetes itu kan bentuknya cair di sini. Berarti lilin itu mengalami perubahan wujud. Di SD kan pernah ya anak-anak, perubahan wujud. Nah, ini perubahan wujud. Kalau dari padat lalu ke cair, itu dinamakan perubahan wujudnya mencair. Berarti kalian baru saja menyimpulkan, membuat inferensi bahwa lilin mengalami perubahan wujud mencair. Nah, yang atas ini namanya hasil pengamatan. Yang bawah ini namanya inferensi. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian objek IPA itu meliputi seluruh benda alam. Intinya apa yang ada di alam dan beserta isinya. Isinya alam itu kita bisa mengamati virus. Ini virus ya anak-anak. Nah, virus itu adalah benda kecil yang kita bisa jadikan objek IPA. Kemudian ya benda yang sangat luas itu berada di luar jagat raya ini, yaitu contohnya gambar ini gambar galaksi. Nah, kalau yang ini gambar apa? Gunung berapi. Loh, kita juga mempelajari gunung, Bu, di IPA. Iya, gunung berapi itu nanti kita akan pelajari di semester 2. Nah, itu namanya objek IPA. Apa yang ada di alam dan isinya. Kemudian, nah IPA itu sebenarnya terdiri dari beberapa cabang. Ada fisika, kemudian ada kimia, ada biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Tetapi kalau di SMP kita cukup mempelajari itu semua cabang 4 ini ke dalam mata pelajaran IPA. Nah, jadi kalau SMP kita mempelajarinya dalam mata pelajaran IPA ya anak-anak. Nah, cukup itu untuk video ini. Materi objek IPA dan pengamatannya. Dari Bu Fitri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.